Assalamualaikum Ibu Emi, selamat sore, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore juga Bapak. Alhamdulillah saya baik. Kalau kabar Bapak bagaimana? Alhamdulillah baik juga Ibu, sehat insya Allah Mas. Alhamdulillah ya Pak ya. Semoga sehat terus ya Pak kita. Amin, amin, amin. Iya Ibu, jadi sesuai dengan janji kita kemarin bahwa hari ini Ibu katanya mengajak kita bincang-bincang. Ada apa Ibu ya? Ada yang ingin dibicarakan Ibu? Sebelumnya saya minta maaf ya Pak mengganggu waktunya. Tapi saya punya rencana hari ini mau curhat sama Bapak. Begini Pak, saya punya murid di kelas. Namanya Asep Pak. Anaknya itu pintar Pak, tapi sayang dia ini memiliki perilaku yang tidak baik. Kadang dia tidak bisa diatur dan juga suka jahil. Bahkan dia sangat hobi sekali mengganggu temannya. Itu Iya Bu Pak ya. curhat saya. Oke. Jadi kita hari ini tujuannya diskusi kita, percakapan kita ini apa ini Bu? Ya saya berharap sih Pak ya dengan perbincangan kita hari ini sore ini ya Pak ya saya bisa mendapatkan solusi untuk menghadapi permasalahan Asep ini Pak, karena saya bingung Pak memikirkan Asep ini. Iya, jadi ibu ingin ada solusi gitu ya. Jadi setelah kita bicarakan bersama, ada solusi hari ini untuk Asep gitu ya Bu ya. Ya Pak, betul sekali. Tujuan akhirnya saya ingin mendapatkan penyelesaian untuk masalah Asep ini. Menurut Ibu nih, eh, tadi kan cerita Asep gitu yang sedikit ya. Ukuran anak yang baik itu yang seperti apa sih Bu? Kalau menurut saya ya Pak ya, anak yang baik itu anak yang berperilaku terpuji, tidak suka iseng, kalau datang tepat waktu, bahkan dia suka menuruti nasihat guru, tidak melawan, serta aktif di kelas. Seperti itu mungkin menurut saya Pak. Oke, iya baik. Berarti kalau begitu nih, menurut Ibu posisi Asep nih jika dinyatakan dalam rentang 1 sampai dengan 10, Asep posisinya di mana itu ya? Menurut saya sih Pak, posisi Asep mungkin di angka 6 ya Pak ya. Karena perilakunya tidak baik. Kadang isengnya juga keterlaluan, hampir setiap hari ada aja temannya yang diganggu. Mungkin angka 6 lah Pak. Oke, jadi kalau diskalakan, maaf, kalau diskalakan berarti Asep ini di angka 6 gitu ya Bu ya, karena sikapnya dan juga sifatnya seperti itu gitu ya. Betul Pak, angka 6 kayaknya sesuai Pak. Kalau gitu kira-kira nih, apa yang menyebabkan Asep seperti itu Ibu? Menurut saya Pak, Asep itu berperilaku seperti suka usil, suka jahil karena dia merasa bahwa dia anak orang kaya. Selain itu, ayah ibunya sangat memanja dia. Apa yang dia mau pasti diberikan oleh mereka. Seperti itu Bu. Pak maaf. Mungkin itu alasannya. Jadi dia sangat nakal itu karena itu mungkin. Baik, jadi menurut Ibu, Asep itu berperilaku tidak baik itu seperti itu alasannya ya. Jadi mungkin dia ini merasa tenang melakukan hal yang sebenarnya tidak baik karena merasa ada orang tuanya yang kaya raya gitu dia. Betul Pak. Jadi dia merasa bahwa kalau di rumahnya kan selalu diperbolehkan apapun. Jadi dia ingin saja seperti itu di sekolah juga. Jadi menjadikan orang tuanya sebagai tameng Pak. Kalau dia melakukan kesalahan seperti itu mungkin Pak. Ya, nah kira-kira nih upayanya apa nih dari Ibu yang mungkin bisa dilakukan untuk memperbaiki sikap Asep tadi Bu? Yang pertama saya berbicara kepada guru olahraga Pak. Kenapa kepada guru olahraga? Karena kan guru olahraganya laki-laki ya Pak ya, dan dekat dengan Asep. Jadi saya lihat Asep dengan guru olahraganya dekat. Jadi saya ngobrol sama bapak olahraga itu gimana ya untuk menyelesaikan masalah Asep itu. Mungkin itu Pak yang pertama. Kalau untuk bicara kepada orang tuanya saya belum berani Pak. Belum ya. Jadi menurut Ibu nih, uh,
tadi sudah sempat ngobrol dengan guru olahraga untuk memperbaiki sikap Asep ini. Menurut Ibu, kekuatan apa nih yang mungkin Ibu bisa punyai untuk memperbaiki sikap Asep? Kalau menurut saya kan Asep punya kekuatan yaitu Pak, dia sangat pintar Pak. Sebetulnya dia pintar. Kemampuan IQ-nya mungkin kalau dites lebih dari teman-temannya. Jadi dengan dia punya kemampuan yang lebih tinggi mungkin lebih enak kalau diajak bicara. Apalagi kan dia sudah mulai beranjak dari anak-anak sudah mulai agak besar ya Pak ya. Jadi kalau dia diajak bicara mungkin bisa karena dia pintar seperti itu Pak. Ya, jadi ini mungkin bisa jadi semacam peluang gitu ya Bu ya, yang mungkin Ibu bisa ambil gitu ya. Betul Pak, betul sekali. Ya, jadi kemungkinan nih atau menurut Ibu nih peluang atau kemungkinan apa nih yang akan Ibu ambil? Saya selain ini ya Pak ya, selain kepada guru olahraga, juga saya juga akan berbicara kepada orang tuanya sih Pak. Tapi karena tadi ya Pak ya, karena orang tuanya sulit, jadi saya masih belum berani. Tapi saya masih punya ini Pak, alternatif lain rencana. Saya akan memanggil Asep secara berdua saja Pak, seperti itu. Jadi ngobrol dari hati ke hati, seperti itu Pak. Oke, kan Ibu tadi mengatakan belum berani memanggil kedua orang tua gitu ya. Iya Pak. Kira-kira hambatannya apa ya Bu ya? Ya hambatannya tuh gini Pak, jadi orang tuanya itu orang kaya ya Pak ya. Terus sibuk bisnis. Jadi kalau kalau pergi itu dini hari Pak, pagi-pagi udah pergi sebelum Asep bangun. Kalau malam hari udah larut, Asep udah tidur baru dia pulang. Mereka pulang. Jadi Asep sehari-hari dengan pembantu Pak. Mungkin itu hambatan yang paling besar untuk saya untuk membicarakan hal ini kepada orang tuanya itu sih Pak. Gitu ya. Iya Pak. Berarti jadi kalau itu nih berarti kan harus ada cara lain nih Bu. Nah, menurut Ibu caranya gimana nih supaya Ibu bisa mencari solusi nih dengan Asep supaya bisa atau mungkin bisa bertemu dengan orang tua? Kalau untuk bertemu orang tua mungkin karena sulit ya Pak ya, saya akan mencoba meminta nomor teleponnya mungkin Pak. Jadi walaupun tidak bertemu saya akan coba berbicara lewat telepon. Barangkali kalau bicara dengan lewat telepon mungkin orang tuanya akan bisa meluangkan waktu untuk janjian dulu nanti baru ketemu, mungkin itu ya Pak ya. Selain itu saya juga akan berkolaborasi dengan guru agama Pak. Kan Asep agama Islam ya Pak ya. Guru agamanya kebetulan laki-laki juga kan Pak di kelas saya. Jadi bisa diajak ngobrol juga sesama laki-laki ya Pak ya. Terus diberi sentuhan keagamaan mungkin dia akan berubah. Menurut saya seperti itu Pak mungkin. Oh iya Pak, sekarang jelas Pak. Maaf, tidak terputus. Oh mohon. Maaf ya Pak. Ibu. Iya, jadi tadi rencananya akan juga memanggil guru. Oh iya, saya ulang ya Pak ya. Jadi tadi akan mencoba bantuan dari guru agama. Iya betul Pak, ya? betul. Saya akan mencoba juga untuk meminta bantuan ke guru agama. Jadi Ibu akan mencoba minta bantuan dari guru agama. Iya. Iya. Nah sekarang nih dengan guru agama ini prioritas kolaborasi dengan guru agama dalam rencananya itu seperti apa Ibu? Mungkin akan diberikan pendekatannya itu dari hati ke hati ya Pak ya. Terus saya minta ke guru agamanya biar ngobrolnya pakai kasih sayang kan kebapaan. Mungkin dia juga kehilangan figur bapak mungkin ya Pak ya. Asep ini karena sering ditinggal oleh kedua orang tuanya. Kalau saya mungkin hanya bisa selaku ibunya juga. Kalau Pak gurunya kan bapak-bapak, mungkin dia akan bisa menjadi seorang bapak. Jadi dia curhat bisa juga mungkin itu Pak. Dengan kasih sayang terus pendekatan agama tentang akhlak yang baik, akhlakul karimah, diberikan ayat-ayat suci Al-Quran pendukungnya mungkin itu bisa merubah dia Pak. Karena dia kan pintar ya Pak ya, jadi mungkin bisa saja masuk itu Pak. Mungkin itu Pak. Bagaimana dengan jangka waktunya Bu? Kemungkinan karena ini agak sulit ya Pak ya, bukan pesimis tapi ini mah
diperkirakan mungkin 5 sampai ya semingguan Pak, mungkin kalau terus-terusan kontinu insya Allah akan berubah. Tapi memang tidak hanya saya, harus berkolaborasi dengan tadi guru agama, guru olahraga, dan itu Pak, mungkin itu saja Pak. Terus untuk ukuran keberhasilan rencana aksi yang Ibu lakukan itu gimana? Kalau menurut saya ukuran keberhasilannya akan terlihat ketika Asep mulai berubah ya Pak ya. Tadinya suka iseng, suka jahil, karena dia sudah mendapatkan ilmu keagamaan, sudah juga mendapatkan kasih sayang dari guru olahraganya juga, dan juga dari saya. Nanti Asep kemungkinan mungkin akan berhasil kalau dia tidak iseng lagi, tidak ganggu lagi teman, bahkan bisa menjadi mungkin seksi keamanan ya Pak, justru mengamankan teman-temannya. Mungkin seperti itu Pak. Nah, sekarang komitmennya nih Bu, harus ada komitmen kan, apa komitmen Ibu nih terhadap rencana tadi? Mungkin komitmen saya harus fokus ya Pak ya. Saya harus fokus kepada tujuan bahwa Asep harus berubah menjadi menjadi anak yang berperilaku baik dan juga tidak suka iseng lagi. Walaupun agak sulit, tapi saya harus fokus dan juga konsentrasi penuh agar perubahan Asep bisa terlihat dengan jelas. Seperti itu Pak, mungkin itu komitmen dari saya. Mohon Pak. Oke. Terus siapa saja nih Bu, apa saja nih yang mungkin bisa membantu Ibu untuk menjaga komitmen tersebut? Iya Pak, karena saya yang pasti saya harus didukung oleh kepala sekolah Pak. Yang keduanya oleh orang tua, nanti kan tadi udah lewat telepon saya ya Pak ya, orang tua, dan yang ketiga guru bidang, guru agama, guru olahraga, dan juga teman-temannya juga, itu juga harus ada kolaborasi ya Pak ya. Jadi Asep akan berubah kalau semua juga ikut andil untuk merubahnya. Mungkin itu Pak. Ya, Jadi betul. Jadi memang harus semuanya berkolaborasi bekerjasama. Betul Pak. Terus bagaimana dengan tindak lanjutnya Bu? Tindak lanjut, mohon. Ya Pak, untuk tindak lanjutnya mungkin saya akan terus pengawasan, walaupun misalnya tadi nanti Asep akan berubah, tapi saya akan terus mengawasinya. Kenapa? Karena takutnya nanti dia udah berubah karena tidak diawasi, dia akan kembali lagi, kan sayang ya Pak ya. Jadi saya akan terus memperhatikannya, mengawasinya agar dia menjadi orang yang lebih hebat lagi. Mungkin itu Pak. Baik, alhamdulillah. Jadi saya sebenarnya sudah mulai bisa melihat gitu ya, rencana yang akan Ibu laksanakan ini bagus sekali gitu ya. Jadi saya berharap semoga ini bisa berhasil dan hasilnya juga sangat memuaskan untuk Ibu dan juga untuk Asep tentunya. Alhamdulillah Bapak, terima kasih sekali, saya lega sekali. Tadinya saya udah bingung Pak dengan Asep ini, sudah putar-putar pusing sekali, tapi dengan berbincang-bincang kepada Bapak, saya sudah curhat kepada Bapak, saya sudah merasa plong sekali. Terima kasih ya Pak ya. Mohon maaf sekali sudah mengganggu waktunya. Ya, nggak apa-apa Ibu.